Oke, misal kita punya sebuah soal. Di sini ada F1, F2, dan F3 yang masing-masing besarnya diketahui. F1 9 Newton, F2 15 Newton, F3 10 Newton. Sudutnya kalau F1 ini membentuk sudut 0, F2 membentuk sudut 53 terhadap sumbu X negatif. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu X positif, sebelah sana berarti X negatif 53. Dan F3-nya membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X positif ke bawah. Sebenarnya yang namanya sudut atau arah dari vektor itu patokannya adalah sumbu X positif. Jadi sebenarnya nih, kita sebut F1 ini sudutnya 0 karena dia sejajar. Ya, theta 1 ini sebenarnya 0 derajat. Theta 2 sebenarnya ngitung theta 2 itu dari sini sampai sini. Dari sumbu X positif lalu berputar melawan jarum jam, melawan arah jarum jam. Berarti ini kalau kita hitung sebenarnya arahnya si F2 adalah 90 ditambah 90 kurangi 53, 37 ya. Theta 2-nya ini sebenarnya 90 ditambah 37. Yaitu 127 derajat. Ini arah sebenarnya. Sedangkan F3 berarti dari sumbu X positif muter sampai sini. Berapa ini berarti? 180, 270 tambah 53. Atau theta 3-nya ini seputaran dikurangi 37 ya. 360 derajat dikurangi 37. Sama dengan, nah berapa itu? 300 sekian. Itu arah yang sebenarnya. Nanti kalau kamu ditanya arah, gitu. Tapi kita selama ini kan taunya cuma sin kostan sudut 0 sampai 90 kan, nggak sampai 100, 200, apalagi 300-an. Nah, maka untuk menentukan jumlahan vektor yang sudutnya di macam-macam ke sana, kita buat penyederhanaan. Saya tambahi sedikit trik dulu ya untuk sudut yang tidak 0 sampai 90, tapi 180 dan lain sebagainya. Kita bahas di bawah. Kita punya trik untuk menentukan sin, cos maupun tan sudut yang ratusan atau lebih dari 90 derajat. Kita kenal ada diagram kartesius dan kita kenal ada 4 area yang kita sebut sebagai kuadran. Area ini namanya kuadran ya. Area yang pertama di sumbu X positif ini namanya kuadran 1. Lalu muter ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Ini namanya kuadran 2. Turun ke bawah muter namanya kuadran 3. Dan yang terakhir adalah kuadran 4. Nah, di kuadran 1 ini terletak sudut 0 sampai 90 derajat. Kemudian di kuadran 2 ini letak sudut-sudut antara 90 sampai 180 derajat. Dan sampai di kuadran 3 ini adalah sudut sampai 270 derajat. Dan kembali ke sumbu X, ini namanya satu putaran atau 360 derajat. Nah, mungkin pertanyaannya begini. Berapakah sin 120 misal? Sin 120 itu yang mana 120? Berarti ada di sini ya. 90 ditambah 30. Ini namanya sudut 120 derajat. Pertanyaannya misalnya berapakah sin 120 derajat? Nah, 120 derajat, kita kan nggak tahu nih sudut 120 derajat itu sinnya berapa.
Maka kita cari cara lain dengan cara kita buat dia seolah-olah sudut 0 sampai 90. Sudut 0 sampai 90 patokannya adalah sumbu X ini. Sumbu X sepanjang garis ini nih. Ini sebagai patokan. Jadi kalau 120 kok sudutnya ke sini, aduh ini kok jauh dari X, kita deketin ke X. Jadi sudutnya dia kita buat jadi sudut yang ini. Yang nempel di sumbu X ini. Berapakah ini? Ini tadi 30 derajat ya. Karena 30 tambah 90 biar jadi 120. Maka sudut ini adalah 90 dikurangi 30 yaitu 60. Sehingga sin 120 itu sama dengan sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Nah, tapi sin konstan untuk sudut yang ratusan kadang-kadang ada yang bernilai min, kadang-kadang ada yang bernilai plus. Karena nanti kamu kenal di matematika nanti ya, grafik sinus ini sebenarnya gambarnya gini. Gelombang. Nah, kadang-kadang dia positif, kadang-kadang negatif, kadang positif, kadang negatif, membesar, 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 mengecil, 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 begitu. Jadi ada negatif-negatifnya juga. Sehingga ada sedikit catatan agar kamu tahu di mana sin yang positif, di mana sin yang negatif. Kita buat singkatan semua sindikat tangannya kosong. Semua sindikat tangannya kosong. Ini kata kuncinya. Di kuadran 1 semuanya positif. Berarti sinnya positif, cosnya positif, tannya juga positif. Kayak tabel kemarin kita, itu kan positif semua ya. Dari 0, setengah, setengah akar 1, setengah akar 2, semua positif. Karena dari 0 sampai 90. Lalu di kuadran 2, yang positif adalah sindikat atau sinnya yang positif. Sinnya positif, yang lainnya negatif. Cosnya negatif, tannya negatif. Sedangkan di kuadran 3, tannya yang positif, sinnya negatif, cosnya negatif, tannya positif. Di kuadran 4, cosnya yang positif, maka sinnya negatif, cosnya positif, tannya negatif. Ini catatannya. Moga-moga kamu nggak pusing ya. Ya pusing dikit-dikit lah. Tapi moga-moga nanti dengan kita sering ketemu, kamu akan klik, paham, dan bisa menggunakannya. Sehingga tadi kita kembali ke pertanyaan kita, sin 120 sama dengan sin 60, setengah akar 3, positif apa negatif? Kita lihat. 120 itu ada di kuadran 2, di sini. Kuadran 2, sinnya positif apa negatif? Oh, sindikat positif. Berarti ini yo nilainya positif. Begitu. Ada gambaran? Kita lanjutkan ke soal kita ya. Nah, soal kita tadi begini. Maka 53 ini ya udah 53 aja, tapi nanti ingat 53 di kuadran 2, sedangkan ini 37 di kuadran 4. Kita cari F1X, F1Y, F2X, F2Y, F3X, F3Y, lalu X dijumlahkan, Y dijumlahkan, begitu kan? Nah, karena ini agak panjang, lebih enak kalau saya buat tabel aja. Jadi nanti jumlahnya enak. Kita susun datanya, yaitu nomor ada 3, 1, 2, dan 3.
Ini F-nya yang kita butuhkan dalam Newton. Kemudian kita data sudutnya. Kemudian kita cari Fx-nya dan Fy-nya. Fx, kamu ingat Fx ya? Fx itu rumusnya adalah F cos theta X cos, sedangkan Fy F sin theta Y sin, dan X cos. Diingat-ingat, F-nya tadi kita punya 3, yaitu F1 sebesar 9 Newton, sudutnya 0 derajat tadi. F2-nya 15 Newton, sudutnya 53 derajat, dan F3 10 Newton, sudutnya 37 derajat. Maka kita tentukan F1X-nya, F1Y-nya, F2-nya juga F2X dan F2Y, F3-nya juga F3X dan F3Y. Nah, sekarang mari kita data satu persatu. F1X berarti F1 cos sudutnya. F1 nilainya 9. Cos sudutnya adalah 0 derajat. Maka 9 kali cos 0 berapa? Tik, 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 iya 1. Maka 9 kali 1, 9 Newton. Sekarang sinnya. F sin berarti F-nya 9, sin sudutnya 0. 9 kali sin 0. Sin 0 adalah 0, maka F1Y-nya adalah 0. Sekarang untuk F2, F2X dan F2Y dengan cara yang sama. Maka 15 cos 53 sama dengan 15 kali cos 53, 0,6. 15 kali 0,6, 9 Newton. Sekarang F2Y-nya, 15 kali sin 53 sama dengan 15 kali 0,8 sama dengan 12 Newton. Sekarang F3 10 dan 37. 10 cos 37 sama dengan 10 kali 0,8 sama dengan 8 Newton. Yang ini 10 kali sin 37 sama dengan 10 kali 0,6 sama dengan 6 Newton. Nah, semua komponen vektornya sudah kita urai. Sebelum kita jumlahkan Fx menjadi F1X, F2X, F3X, dan F1Y, F2Y, F3Y menjadi Fy total, kita pastikan dulu tandanya. Untuk F1, tadi kita lihat gambarnya sekilas. F1 ada di kuadran 1. Di sini semua positif, berarti F1X positif, F1Y juga positif. Sedangkan F2 ini ada di kuadran 2, yaitu sindikat, sinnya yang positif. Kemudian ini ada di kuadran 4 ini. Ini tadi di kuadran 2, ini di kuadran 1, ini di kuadran 4. Kuadran 4 itu semua sindikat tangannya kosong. Cosnya positif, berarti sinnya negatif. Oke, kita ingat kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 4. Oke, ini yang tadi pertama di kuadran 1. Semua positif, berarti ini positif, nggak masalah. Yang kedua, di kuadran 2. Kuadran 2 itu sindikat. Sindikat berarti sinnya positif, cosnya negatif. Nah, kasih tanda negatif. Kemudian ini di kuadran 4 yang F3. Kuadran 4 itu semua sindikat tangannya kosong. Kosong, cos positif, maka sinnya negatif. Dah selesai. Sekarang kita jumlahkan. Kita cari Fx-nya. Fx sama dengan 9
dikurangi 9 ditambah 8. Nah, ini min sehingga dikurangi. Sama dengan 8 Newton untuk Fx. Sedangkan Fy-nya 0 ditambah 12 dikurangi 6. Sama dengan 6 Newton. Dah ketemu Fx dan Fy-nya. Aduh, tabel saya jelek sekali. Nanti kamu kalau gambar pakai penggaris ya, biar bagus. Nggak reot-reot kayak punya saya. Kita lanjutkan. Sekarang mari kita tentukan. Tadi yang ditanya adalah besarnya resultan vektor. Maka R sama dengan akar dari Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Sama dengan Fx-nya 8, Fy-nya 6 kuadrat. Sama dengan 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36. Maka 64 tambah 36 100, akar 100 10 Newton. Ini adalah hasil akhir resultan vektornya. Pertanyaan kedua adalah arahnya atau sudutnya. Kamu bisa menggunakan sin, cos maupun tan. Misal pakai tan. Tan theta sama dengan, nih ya, kalau butuh gambar, ini y-nya tadi 6, x-nya tadi 8, nih ya. Resultan vektornya kita udah ketemu 10. Ini sudutnya yang mau dicari. Tan itu depan per samping. Fy per Fx sama dengan Fy-nya 6, Fx-nya 8. 6 per 8 sederhanakan dibagi 2. 3 per 4. Maka sudutnya adalah arkes tangen atau kebalikan tangen 3 per 4. Tangen sudut berapa yang nilainya 34? Iya, moga-moga kamu hafal, yaitu 37 derajat. Ini udah ketemu arahnya 37 derajat. Tapi kalau kamu nggak suka tangen, boleh pakai sin juga. Sin theta sama dengan sin depan per miring. Berarti Fy per miringnya ini resultan. Fy-nya 6, resultannya 10. Maka 0,6. Sehingga theta sama dengan arkes sin atau sin sudut berapa yang nilainya 0,6, yaitu sudut, iya sama 37 derajat. Ini dia arahnya. Nah, itu dia mengenai penjumlahan vektor secara analitis. Agak lebih panjang caranya, tapi kalau kamu sering berlatih, insya Allah kamu pasti bisa. Rangkuman. Nah, terakhir ya, untuk menyimpulkan hasil seluruh pembelajaran kita dari awal sampai akhir, dan mungkin sedikit tambahan catatan penting. Yang pertama, penjumlahan vektor secara grafis. Yang pertama adalah secara poligon. Cara poligon, kata kuncinya adalah disambung. Sambung, menyambung. Yang kedua, secara jajar genjang. Ini kata kuncinya adalah ekornya disatukan. Jadi kalau ini A sambung B sambung C, nah ketemu ini resultan. Kalau jajar genjang, A sama B, baru dicari jajar genjangnya.
Ini resultan. Yang ketiga, untuk analitis. Maka urai vektornya menjadi fx dan fy. Lalu dijumlahkan, di mana resultannya adalah akar dari fx kuadrat plus fy kuadrat. Sedangkan sudutnya boleh menggunakan tangen, boleh menggunakan sin, boleh menggunakan cos. Terakhir ini tambahan. Kalau vektornya ada 2, A, B, dan ada sudut yang diketahui, kalau dia siku-siku kan kita pakai Pitagoras ini ya. Tapi kalau dia nggak siku-siku, sudut sembarang, apa saja boleh, maka di sini adalah sebuah rumus sakti yang namanya rumus resultan vektor. Yaitu akar, kayak Pitagoras nih. Yaitu kuadrat, nah ada tambahan di belakangnya. 2 kali keduanya kalikan cos sudutnya. Ini adalah rumus vektor. Dah selesai untuk KD 3.3.